الحمد لله القائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, baik yang online ataupun yang offline, insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah mudahkan kita dalam menjalankan ibadah Ramadannya, dan seluruh ibadah kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepadanya, dengan bersyukur semoga Allah akan tambahkan nikmatnya terus kepada kita semuanya. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan itu pada hari kiamat kelak nanti kita semuanya akan mendapatkan pertolongan yang besar, yaitu syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pada kemarin kita telah menyampaikan bahwa yang namanya ibadah puasa adalah ibadah sir, yaitu ibadah rahasia. Kalau itu ibadah rahasia, maka ada rahasia juga yang Allah lakukan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa, sehingga dia masuk surga tanpa melalui siratal mustaqim, tanpa melalui hisab. Dan itu kemarin sudah kita ceritakan bersama-sama. Kita akan lanjutkan pada kelanjutan daripada pelajaran kita, yaitu tentang keutamaan daripada puasa. Ketika bicara terkait tentang keringanan-keringanan yang ada bagi hamba yang kemudian dibolehkan tidak melaksanakan puasa. Wa idza khafa as-saimu, dan apabila takut bagi dia yang akan melaksanakan puasa ala nafsihi, atas dirinya halak, yaitu akan semakin hancur, akan semakin rusak. Kalau dia penyakitan, maka dengan puasa dia akan tambah penyakitnya. Minal ju', daripada kelaparan, wal atsi, daripada kehausan. Au kana maridun, atau dia dalam keadaan sakit, yang kalau dia sakit tersebut dia akan tambah penyakitnya ketika melaksanakan puasa. Fa khafa ziyadatal marad, dia takut akan bertambah sakitnya. Jazalahu, karena dia khawatir. Fa in khafa, maka jikalau dia takut, jazalahu ayyuftira, maka bolehlah baginya untuk berbuka puasa. Li'annal halata halatud darurati, karena keadaan orang tersebut yaitu adalah keadaan yang darurat. Dan di dalam usul fikih kita tahu ada satu kaidah yang sangat populer, dan ini diberlakukan bagi kita. Apa? Ad-daruratu tubihul mahdhurat, yaitu darurat membolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Salah satunya tadi tuh, awalnya tidak boleh berbuka puasa karena darurat, maka boleh dia berbuka puasa. Tetapi fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia wajib menggantinya di hari-hari selain daripada bulan Ramadan. Itulah saudaraku sekalian. Maka sebenarnya agama itu sangat mudah, nggak perlu dipikir yang sulit-sulit, karena agama itu yang mampu saja yang melakukannya. Yang tidak mampu maka tidak diwajibkan. Sebagaimana puasa kagak mampu, ya jangan melaksanakan puasa. Kalaupun dia tidak mampu pada saat itu, maka silakan kamu tidak melaksanakan puasa, tapi ganti ketika kamu nanti mampu. Itu simpel sekali agama itu. Maka dalam prinsip agama kita, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Kalau kamu beragama Islam, mudahkanlah,
jangan persulit. Kalau kamu beragama Islam, berikanlah kabar gembira, jangan kau takut-takuti. Ini mah kadang-kadang kita takut-takutin. Kasih kabar gembira, surga. Kalau melaksanakan puasa dapatnya surga. Kalau melaksanakan puasa nanti sehat. Kalau melaksanakan puasa nanti masuk surganya enggak pakai hisab, kan begitu. Itu namanya basyiru. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang melaksanakan syariat agama Islam. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia. Lalu kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata umat Muhammad itu diberikan 5. Diberikan lagi 5 oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "U'tiyat ummati khamsatu asya." Diberikan umatku 5 hal. Dan tidak pernah diberikan salah seorang pun dari umat-umat sebelum mereka. Jadi 5 hal ini diberikan oleh Allah khusus kepada umat Muhammad. Dan pemberian 5 hal ini agak pernah dikasih kepada umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, dan umat-umat sampai zaman Nabi Adam alaihi salam. Apa yang diberikan Allah kepada kita? Al-awwalu, yang pertama, idza kana awwalu lailati min Ramadan, dan ketika datang malam pertama daripada bulan Ramadan, malam pertama, yanzurullahu ilaihim birrahmah, yaitu malam pertama Allah memandang kalian dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan ghadab, bukan pandangan marah, bukan pandangan azab, tetapi pandangan rahmah. Kalau pandangan rahmah kira-kira enak apakah gak kita melihat itu? Enak apa enggak? Enak, pandangan rahmah. Kalau pandangan azab, murka, ini bahaya. Makanya kalau misalkan kita di Ramadan, senang banget orang-orang Islam. Kenapa? Karena Allah kasih kelebihan, kasih keutamaan luar biasa kepada kita. Bahkan orang-orang yang bahagia, kan ada hadisnya itu jelas, sering kita sampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang gembira menyambut Ramadan. Gimana kagak gembira? Orang keutamaan banyak banget dikasih sama Allah sama kita. Dikasih sama Allah buat kita banyak banget. Malam pertama Ramadan udah mulai Allah kasih rahmat kepada kita. Makanya ada juga yang mengklasifikasikan bahwa 10 pertama Ramadan adalah rahmat, 10 kedua ampunan atau maghfirah, dan selanjutnya. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, wa man nazarallahu ilaihi, siapa yang memandang oleh Allah kepadanya birrahmah, dengan rahmat, la yu'adzibuhu, dan tidaklah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala abadan, selama-lamanya. Masya Allah. Tuh, perhatikan, ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin perlu kita ingat kembali, bahwa ternyata Allah benar-benar membuktikan kasih sayangnya kepada umat Muhammad yang ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat selain daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama tuh. Kita perlu ingat, yang pertama itu luar biasa. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Watsaniyu ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum." Yang kedua, kata Rasulullah, Allah itu nyuruh para malaikat. Nih, Allah nyuruh para malaikat. Sekarang kita tanya coba, malaikat jumlahnya banyak atau sedikit? Jawab yang benar. Malaikat itu banyak apa sedikit? Banyak. Kalau jumlahnya banyak, di sini Allah katakan Nabi katakan ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfar. Allah perintahkan malaikat di bulan Ramadan
untuk ngucapin istighfar. Istighfar bukan buat malaikat, lahum, tetapi bagi umat Muhammad. Masya Allah. Ini luar biasa. Bukan kaleng-kaleng kita umat Muhammad ini. Bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kita umat yang terakhir bontot doang. Lah keistimewaannya luar biasa umat Muhammad ini. Masya Allah. Makanya ente kalau misalkan umat Nabi Muhammad kagak bangga, lah ente kurang ngaji ente. Masya Allah. Tuh. Kalau Roni sekarang udah jadi umat Nabi Muhammad, bangga Roni harusnya. Kenapa? Karena Allah telah memintakan, karena Allah telah memerintahkan kepada malaikat untuk memohon ampun kepada Allah. Untuk si Roni, untuk engkau, untuk saya, untuk semuanya kita kaum muslimin wal muslimat yang berada di bulan Ramadan. Tuh. Tapi tentunya yang Ramadan umat Nabi Muhammadnya bukan yang siang-siang ngopi di pinggir jalan, bukan siang-siang yang ngerokok, bukan. Tapi yang siang-siang dia melaksanakan puasa, yang malam-malam dia melaksanakan qiyamul lail, di sela-selanya dia membaca Al-Quran, di mulutnya dibasahi dengan zikir kepada Allah. Itu ya nggak mungkin malaikat minta ampun buat orang-orang yang nenggak air di siang hari, nggak mungkin, kecuali dalam keadaan rukhsah dia, kan begitu. Dan saudaraku sekalian jamaah rahimakumullah, nih tuh luar biasa. Itu yang kedua, kata Allah. Yang kedua, malaikat meminta ampun buat kita. Loh. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga yang gak pernah dikasih keutamaan ini kepada umat-umat selain umat Muhammad. Wassalithu anna raihata famis shaimi atyabun indallahi min rihil miski. Nah, ini hadis yang sering kita pakai ketika kita bau mulut ketika di bulan Ramadan. Nih, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguh Allah kasih keistimewaan bahwa bau mulutnya raih itu maksudnya angin, bau mulut. Raihata famil shaimi, bau mulut orang yang shaim, orang yang puasa. Kata Nabi, atyabun, itu lebih wangi. Atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Masya Allah. Minyak misik itu di dunia ini wangi banget, tapi itu kalah dengan wanginya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah. Di sisi Allah, ingat ini, indallah bukan indanas. Kalau indanas mah engkau ngetes itu bau mulutnya, bau apa kagak kong? Bau. Nah itu indanas, tapi di sisi Allah nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang ini masih bau orang-orang yang berpuasa mulutnya. Kenapa? Karena masih di dunia. Ntar kalau udah di akhirat, tanda-tanda orang ahli saum, tanda-tanda orang ahli yang sering melaksanakan puasa, dari mulutnya tercium bau yang sangat wangi, wanginya luar biasa, bahkan mengalahkan daripada minyak misik yang sekarang luar biasa baunya di dunia. Kan begitu. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia, tuh ini hadisnya sering dibaca, tapi ingat jangan sampai dibecandain terus ini hadisnya, karena hadis ini benar adanya. Nah saudaraku sekalian, lalu yang keempat apa keutamaan yang Allah berikan? Yang keempat, warrabi'u yaqulullahu ta'ala lil jannati ittakhidhi zinatak wa yaqulu tuba li ibadil mu'minin. Ini kurang lebih gini, Allah berkata kepada sorga, Allah berkata kepada
sorga. Sorga, ambillah oleh engkau perhiasan engkau. Wa yaqulu tuba, dan kemudian Allah mengatakan kepada kita, Allah mengatakan kepada sorga, kepada kita, tuba, beruntunglah kepada hamba-hambaku yang beriman. Hum auliyai, mereka adalah auliyai, wali-waliku. Masya Allah. Ini sorga itu disuruh mempersiapkan diri untuk nyambut kita. Nyambut kita nih. Nanti misalkan udah ada yang mau masuk ke pintu sorga. Ini orang yang berpuasa nih. Orang yang berpuasa itu nanti sudah dipersiapkan perhiasan yang indah di dalam sorga oleh sorga langsung. Ini buat orang yang berpuasa. Siapa yang puasa? Roni puasa. Roni puasa disiapin. Wah, Roni udah kayak pangeran dia. Itu juga kalau punya bini nanti disambut sama bidadari sono. Kan gitu loh. Ya. Tuh. Itulah, jadi sorga diperintahkan oleh Allah untuk menghiasi dirinya buat orang-orang yang beriman, ya, buat orang-orang yang beriman. Wal khamisu, dan yang kelima yang Allah berikan keistimewaan kepada umat Muhammad yang berada di bulan Ramadan, yang agak pernah dikasih kepada umat yang lain, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Kata Nabi, niscaya Allah akan mengampuni semuanya kita. Tuh. Allah akan ngampunin. Coba kalimatnya nih, yaghfirullah itu menggunakan fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu maksudnya adalah waktu yang sedang atau akan. Berarti Allah akan mengampuni atau Allah sedang mengampuni, tergantung apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan kebaikan, Allah akan ampuni, atau Allah akan ampuni, atau Allah sedang mengampuni kita. Tapi kalau Allah melihat kita sedang bermaksiat, maka Allah tidak akan mengampuni kita. Itulah kurang lebih penjelasannya begitu. Jadi kalau menggunakan fi'il mudhari ini ada syaratnya. Allah akan mengampuni kalau gitu maksudnya. Kecuali kalimatnya begini, ghufirallahu, kecuali begitu, kecuali telah diampuni oleh Allah. Nah, kalau telah diampuni Allah kagak pakai syarat. Ente mau sembahyang, ente mau kagak, ente mau berbuat baik, ente mau kagak, berarti ente telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau menggunakan fi'il mudhari maka ada syaratnya. Kalau misalkan kita baik, diampuni. Kalau kita tidak, maka tidak diampuni. Itulah 5 hal. Diingat-ingat tuh 5 hal. Ya, jangan sampai kagak. Roni ingetin kong, ingetin kong. Yang pertama apa? Yang pertama, ketika awal Ramadan Allah akan memandang kita dengan rahmah. Yang kedua, Allah memerintahkan malaikat untuk beristighfar buat kita. Yang ketiga, Allah kasih bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Yang keempat, Allah perintahkan surga untuk menghiasi dirinya dan untuk kita. Kemudian yang kelima, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semuanya. Jadi semuanya ini maksudnya dosa kita baik yang gede ataupun yang kecil ini diampuni. Kalau dengan kalimat jami'an ya, semuanya, bukan lil ba'd, tapi semuanya dia. Kul. Nah, itulah hadis yang membuat kita harus lebih semangat lagi dalam ibadah Ramadan kita. Jangan loyo ya. Jangan mulai tinggalkan sholat taraweh, masjid-masjid, musola-musola. Ayo gedein tarawehnya, banyakin tarawehnya. Jangan sampai sepi. Ini sekarang udah pada mulai sepi, tadarus sudah mulai sepi sekarang. Terus lagi
Tarawih udah mulai sepi. Jangan, masih jauh kita, belum sampai separuh Ramadan kita sudah loyo. Padahal malaikat pada senang, makhluk-makhluk Allah di bumi ketika bulan Ramadan pada senang, mereka bertasbih. Kenapa? Karena mereka tahu keutamaan Ramadan. Maka kemarin sudah kita bahas, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalau seandainya umatku itu tahu apa keistimewaan yang ada di Ramadan, latamannau, maka mereka akan bercita-cita semuanya 1 tahun itu isinya bulan Ramadan semuanya. Ini luar biasa keistimewaan daripada Ramadan. Maka jangan disia-siakan bulan Ramadan. Ayo kita berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kagak salat, salat di mushola. Yang biasa kagak sedekah, sedekah. Yang biasa kagak kagak melakukan tilawah Quran gitu. Dan selanjutnya, walidza ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Lalu kemudian ada hadis lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ini hadis populer. Ini hadis yang sering dibaca. Kalau kata orang katanya kagak ada keterangan hadisnya, itu hadis palsu. Ya ini ada hadisnya. Siapa yang puasa Ramadan, ini dikasih syarat turun depannya nih. Siapa yang puasa Ramadan dengan membawa iman dan ihtisab dan ikhlas, iman dan ikhlas, niscaya Allah telah ampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Tuh. Jadi kalau kita pakai iman, pakai ikhlas, puasanya akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita merasa banyak dosa, puasa. Kalau kita merasa banyak kesalahan, puasa. Kalau kita merasa banyak dosa sama orang, puasa. Kalau kita merasa banyak dosa sama siapapun, sama diri kita, sama keluarga kita, semuanya, bahkan sama orang tua kita, puasa, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian yang berbahagia, lalu ada hadis yang berikutnya, ruwiya 'anin nabiyyi alaihi salatu wassalamu annahu qala, inna Allah ta'ala fi kulli sa'atin min Ramadan ya'tiku 600,000. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap jam, ini diartikan bisa setiap jam, bisa setiap waktu, ya, fi kulli sa'atin, ya. Pada setiap waktu dia ini, Allah ini mengampuni, memberikan pembebasan. Berapa yang dibebaskan? Yaitu adalah 600.000 pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kemarin juga udah kita bahas sebenarnya ini, cuma ini hadis yang lainnya yang temanya sama. Ternyata memang Allah itu sangat baik sama kita, bahkan orang yang sudah mendapatkan siksaan di bulan Ramadan, Allah cabut siksaannya dan Allah bebaskan daripada api neraka. Berapa orang? Yaitu 600.000 orang. Masya Allah. Siapa yang akan dibebaskan? Orang-orang yang wajib disiksa. Tuh. Jadi orang-orang yang udah diponis dapat siksaan dari Allah, dibebasin daripada siksa api neraka. Ila lailatul qadri, sampai nanti malam Lailatul Qadar. Tuh.
Makanya kalau udah menjelang lebaran itu ahli kubur pada nangis. Nangis. Kalau ahli kubur nangis. Kalau kita menjelang lebaran senang apa nangis? Senang. Ini salah kita nih. Harusnya sama. Ahli kubur nangis, kita juga nangis. Kenapa? Karena kita bakalan ditinggalin sama Ramadan. Yang pelipat gandaan pahala di Ramadan nggak akan didapati lagi di selain bulan Ramadan, nggak ada. Yang pahala sunnah dibalas dengan pahala fardu itu nggak ada. Yang dilipat gandakan setiap ibadah kita pahalanya itu nggak ada selain Ramadan. Maka kalau kita meninggalkan Ramadan bukan senang, tetapi sedih. Ini mah kita salah, malah senang. Apalagi takbiran sampai senang banget. Allahu Akbar, Allah. Ya Allah, Masya Allah. Takbiran itu adalah mengagungkan Allah. Bukan berarti kita dengan poya-poya, tetapi kita dengan kekhusyuan kita kepada Allah, mengagungkan karena Allah perintahkan itu kepada kita. Apa kata Allah? Litukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah kita ketika malam takbiran. Makanya juga namanya malam takbiran. Takbir bukan pesta-pesta. Malah Nabi dan para sahabatnya ketika malam takbiran, mereka di mihrab, mereka di mimbar, ngapain? Mereka berdoa dan mengadu kepada Allah. Nangis jadi-jadinya. Pengen umurnya tahun depan akan disampaikan kembali kepada bulan Ramadan. Tapi kalau kita agak pernah doa begitu. Boro-boro kita itikaf, yang ada lagi urusan baju lebaran, celana lebaran, kue lebaran, rumah lebaran, semua lebaran. Masya Allah. Padahal yang namanya ibadah diutamakan. Kalau yang namanya lebaran itu bukan ibadah, itu namanya budaya. Kalau ibadahnya apa? Puasa Ramadan itu ibadahnya. Kalau yang namanya lebarannya itu budaya. Boleh sama, boleh beda. Tapi kalau ibadah harus sama. Sama-sama apa? Sama-sama dikerjakan. Kalau budaya boleh ngikutin, boleh kagak. Ada di budaya satu kampung kalau lebaran itu pakai namanya kolang kaling. Tahu kolang kaling? Di Selang nggak ada kolang kaling, nggak apa-apa, nggak sama, bedanya beda-beda. Kalau di Jakarta menunya kalau lebaran pakai ketupat, di Sunda nggak pakai ketupat, nggak apa-apa. Di Betawi pakai ketupat, di Sunda nggak pakai ketupat, misalkan, nggak masalah. Itu budaya. Yang benarnya adalah puasa Ramadannya tuh, syariat tuh Ramadannya, maksimalkan ibadah Ramadannya. Kalau Idul Fitri ada syariatnya apa? Salat Idul Fitri. Lalu apa? Lalu kemudian dia bertakbir, itu syariatnya. Doh, kalau kuehnya, bajunya itu mah budaya, silahkan saja. Karena sebenarnya ada juga tuh, ada apa namanya? Ada kalimat yang sering mengkritisi budaya kita. Laisal id bilibasil jadid. Bukanlah Idul Fitri orang-orang yang menggunakan pakaian baru. Tuh, ingetin tuh. Jadi Idul Fitri itu enggak harus pakai pakaian baru. Walakinnal id, akan tetapi Idul Fitri itu apa? Bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, itu esensi daripada Idul Fitri. Maka kalau misalkan kita beridul fitri, tetap jaga kebaikan kita, jaga kebaikan. Jangan sampai di bulan puasa kita baiknya udah kayak malaikat. Di idul fitri setannya udah kayak setan iblis laknatullah alaih. Semua dimakan, apa aja dimakan, sampai kemelakaran itu makanan. Masya Allah. Jangan begitu, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses menjalani ibadah Ramadannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, sekarang udah jam 4 ya. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah akan kita lanjutkan pada esok hari. Dan terakhir kita hari ini membahas tentang bagaimana Allah membebaskan orang-orang yang diwajibkan disiksa, tetapi ketika Ramadan itu dikasih pembebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terlebih nanti pada hari di hari-hari berikutnya ketika mendekati ya, ila yaumil fitr ya, daripada Idul Fitri, itu akan dilipat gandakan kembali pembebasannya ya, pembebasannya. Masya Allah, mudah-mudahan ini akan menjadi support ya, penyemangat kita untuk terus kita beribadah di Ramadan. Dengan kita beribadah di Ramadan, insyaallah ridho sama kita. Apapun yang walaupun kita tidak minta, Allah akan kasihkan kepada kita semua kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Pesan saya, ingat masih ada Ramadan, jangan kita lupakan Ramadan. Jangan kita mati sebelum berakhir Ramadan. Ngerti gak maksudnya? Jangan kita mati semangatnya. Jangan kita mati tilawahnya. Jangan kita mati qiyamul lailnya. Ayo terus kita istiqamah di Ramadan. Jangan sampai kita berhenti. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.